Middlesbrough's ball in. Van Persie! What a goal. Welcome to Old Trafford, Robin van Persie. No, not really. I think it was only 10 minutes in, and then a good cross from Patrice Evra. So no, I was pleased. You know, it's always good on your debut to score a goal like that. Antonio Valencia, three white shirts in the centre. It's floated towards Van Persie. He brings it down. Van Persie! Nice. Devastating finish. United weren't behind for long. Detik itu, dunia berhenti. Satu umpan panjang melayang di udara dan Robin van Persie melompat, melayang, lalu mencetak salah satu gol paling indah yang pernah lahir di panggung Piala Dunia. Gol itu bukan keberuntungan, bukan kebetulan. Itu adalah puncak dari perjalanan panjang seorang seniman sepak bola. Setiap golnya adalah keindahan, setiap sentuhannya adalah lukisan. Dan ketika ia terbang, seni itu mencapai bentuk paling sempurna. Namun sedikit yang tahu sebelum ia menjadi Flying Dutchman. Van Persie melewati benturan, keraguan, cedera, dan keputusan-keputusan besar yang mengguncang dua kerajaan sekaligus. Sebelum akhirnya membentuk warisan yang tidak akan terulang. Inilah jejak sang legenda, Robin van Persie. Sebelum dunia mengenalnya sebagai legenda, Robin hanyalah anak kecil dari Rotterdam yang tumbuh di rumah penuh patung dan lukisan. Ayahnya pematung dan ibunya pelukis. Ia besar di tengah kebebasan dan kekacauan. Bakatnya luar biasa, tapi sikapnya sulit dikendalikan. Di sekolah ia sering bermasalah, dan di klub pun ia tidak mudah diatur. Namun setiap kali bola ada di kakinya, ia berubah. Ada sentuhan seni yang tak bisa diajarkan. Ada imajinasi yang tidak bisa disuruh diam. Tetapi bakat tanpa kedewasaan selalu menimbulkan masalah. Konflik demi konflik hampir menghentikan karirnya, bahkan sebelum ia benar-benar mulai. Inilah awal perjalanan seorang legenda, anak penuh potensi tapi belum menemukan pemahat yang tepat. Di Feyenoord, benturan tidak pernah berhenti. Cedera panjang membuat hidupnya terhenti, dan untuk pertama kalinya Robin bertanya dalam dirinya, apakah ini batasnya? Justru di masa paling gelap itu, pintu lain terbuka, Arsenal datang. Arsene Wenger melihat sesuatu yang orang lain anggap masalah. Bakat mentah yang butuh diarahkan, bukan dimarahi. Di London, semuanya berubah. Wenger tidak hanya memindahkan posisinya, ia memahat cara Robin menerima bola, memahami ruang, dan menyelesaikan peluang dengan ketenangan seorang seniman. Di Arsenal, Van Persie mulai menemukan jati dirinya. Awalnya ia bermain sebagai winger. Kaki kirinya sudah indah, tapi Wenger melihat jauh ke depan. Ia menempatkan Robin di tengah, di tempat di mana sentuhan kecil bisa mengubah segalanya. Dari sinilah legenda itu tumbuh. Gol-gol Van Persie bukan sekadar eksekusi. Itu adalah komposisi, kontrol, dan akurasi. First time volley dari sudut yang hampir tak masuk akal hingga tembakan melengkung yang seperti ditarik oleh garis lukisan di era Premier League yang keras dan atletis, era Drogba, Rooney, Torres, dan Aguero. Van Persie menawarkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak mendominasi dengan kekuatan tetapi dengan imajinasi. Puncaknya ada pada musim 2011-12, 30 gol Premier League, PFA Player of the Year, dan FWA Player of the Year. Musim itu, ia bukan hanya membawa Arsenal, ia menopang mereka. Setiap minggu satu gol, dan setiap gol adalah karya. Inilah puncak seni Van Persie. Setelah musim terbaik dalam hidupnya, dunia mengira Robin akan menjadi pilar baru Arsenal. Ia kapten dan harapan. Namun pada puncak itu, ia membuat keputusan yang mengubah segalanya. Dalam satu pernyataan publik, ia mengatakan bahwa visi klub tidak lagi sejalan dengan visinya. Pernyataan itu seperti pisau. Fans Arsenal tersentak karena mereka tahu apa artinya. Van Persie ingin pergi, dan lebih buruk lagi, ia memilih Manchester United.
Jersinya dibakar, namanya dihina, ia dianggap pengkhianat. Tapi di Manchester, ceritanya berbeda. Sir Alex Ferguson melihatnya sebagai potongan terakhir untuk merebut kembali tahta Premier League. Dan bagi Robin, ini adalah peluang yang tidak pernah diberikan Arsenal, peluang untuk menjadi juara. Di United, Robin bermain seperti seseorang yang menemukan jawabannya. Pergerakannya lebih tajam, finishingnya lebih klinis, dan setiap gol terasa seperti pernyataan. Musim 2012-13 menjadi puncaknya. Ia memimpin United menuju gelar Premier League dengan final melawan Aston Villa menjadi momen yang menegaskan warisannya. Umpan Rooney melambung jauh, Van Persie tidak menunggu bola jatuh. Ia menyambutnya langsung. Volley kaki kiri yang sempurna. Gol itu tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi mengunci gelar terakhir Sir Alex Ferguson dan menutup dinasti 26 tahun dengan cara paling indah. Robin datang sebagai kontroversi, ia pergi sebagai penanda akhir sebuah era. Setelah puncak itu, waktu mulai berbicara. Cedera datang lebih sering. Ritme Premier League terasa semakin jauh. Ia menuju Fenerbahce, lalu kembali ke Rotterdam dan mengenang Feyenoord, tempat di mana segalanya dimulai. Ia tidak lagi mengejar trofi, ia mengejar kedamaian. Di sana ia menjadi mentor, menjadi penutup yang hangat bagi karir yang penuh warna. Tanpa drama, tanpa panggung besar, ia pensiun dengan senyuman seorang seniman yang tahu kapan harus berhenti. Robin van Persie tidak mendominasi dunia dengan kekuatan, bukan juga dengan kecepatan, dan bukan dengan jumlah trofi. Warisannya berada di tempat yang lebih halus, di cara ia menerima bola, di cara ia menempatkan tubuh, di cara ia membuat finishing yang tampak mudah. Ia adalah pengingat bahwa di tengah sepak bola modern yang serba cepat dan fisikal, masih ada ruang untuk seni yang murni. Diving header melawan Spanyol, volley melawan Aston Villa, kontrol dada melawan Charlton. Itu bukan sekadar gol, itu adalah karya seni. Dan mungkin itulah alasan kita mengingatnya. Bukan hanya karena berapa banyak gol yang ia cetak, tetapi karena rasa yang ia tinggalkan. Van Persie adalah Flying Dutchman yang memilih untuk tidak hanya mencetak gol, tetapi memilih untuk menciptakan keindahan.